Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Walaupun dalam keadaan seperti sekarang ini, jangan sampai membuat semangat belajar kita memudar, tapi kita harus tetap semangat belajar. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk materi yang akan Bapak bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai persamaan eksponensial. Tetapi sebelum kita menginjak ke materi, mari kita mengingat kembali rumus-rumus perpangkatan yang telah kalian pelajari ketika waktu di SMP. Misalkan A elemen R, B elemen R, M dan N bilangan bulat positif, berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi kalau dikali pangkatnya ditambah. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi kalau dibagi pangkatnya dikurangi. Yang ketiga, A pangkat N pangkat M sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi kalau pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali. Yang keempat, A B pangkat M sama dengan A pangkat M B pangkat M. Yang kelima, A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Yang ketujuh, akar pangkat M dari A pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi M. Jadi kalau bentuknya seperti ini, pangkat dari bilangan pokok dibagi oleh pangkat akar. Baik, untuk materi yang pertama, persamaan eksponensial berbentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Nah, untuk menyelesaikan persamaan yang berbentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, di mana A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, kita dapat menggunakan sifat berikut. A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, maka Fx sama dengan P. Untuk lebih memahaminya, mari kita langsung saja ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan-persamaan berikut. Untuk soal yang pertama, 2 pangkat 3x ditambah 1 sama dengan 2 pangkat 4. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Nah, langkah yang pertama adalah lihat dulu bilangan pokoknya. Yang mana bilangan pokoknya? Nah, ini bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya yang ini 2, yang ini 2. Jadi ketika bilangan pokoknya sudah sama, kita bisa langsung mengoperasikan pangkatnya. Jadi 3x ditambah 1 sama dengan 4. Didapat 3x sama dengan 3. X sama dengan 1. 1 dari mana? 3 dibagi 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. 4 pangkat 2x dikurangi 3 sama dengan 16. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Seperti biasa, kita lihat dulu bilangan pokoknya. Yang ini 4, ini 4, yang ini 16. Nah, untuk soal yang kedua, ternyata bilangan pokoknya berbeda. Nah, kita harus menyamakan terlebih dahulu bilangan pokoknya. Bagaimana cara kita menyamakan bilangan pokoknya? Kita lihat bilangan pokok yang terkecil yang mana? 4 atau 16? Oh, ternyata bilangan pokok yang terkecilnya adalah yang 4. Nah, jadi kita coba yang 4 ini ke sini. Ada enggak 4 pangkat berapa yang menghasilkan 16? Oh, ada. 4 pangkat 2. 4 pangkat 2, 16. Nah, bilangan pokoknya udah sama. Yang ini 4, yang ini 4.
kita bisa langsung mengoperasikan pangkatnya. Yang ini 2x dikurangi 3 sama dengan 2. Didapat 2x sama dengan 5. Maka x sama dengan 5 per 2. Nah, ini masih dalam bentuk pecahan biasa. Kita ubah ke bentuk pecahan campuran menjadi 2 1 per 2. Atau bisa juga kita menyelesaikan soal yang kedua ini dengan mengubah bilangan pokoknya ke 2. Bagaimana caranya? Kalau kita mengubah bilangan pokoknya ke 2, kita lihat ada nggak 2 pangkat berapa yang menghasilkan 4? Oh, ada 2 pangkat 2. Kemudian ada nggak 2 pangkat berapa yang menghasilkan 16? Ada 2 pangkat 4. Nah, ini bilangan pokoknya 2, yang ini bilangan pokoknya 2. Berarti udah sama bilangan pokoknya. Kita tinggal langsung saja mengoperasikan pangkatnya. Tapi kita terlebih dahulu mengoperasikan yang ini. Ingat sifat-sifat perkalian perpangkatan yang tadi. 2 kali 2x sama dengan 4x. 2 kali negatif 3 sama dengan negatif 6. Jadi 2 pangkat 4x dikurangi 6 sama dengan 2 pangkat 4. Operasikan pangkatnya 4x dikurangi 6 sama dengan 4. Didapat 4x sama dengan 10. X sama dengan 10 per 4 disederhanakan menjadi X sama dengan 5 per 2. 5 per 2 masih dalam pecahan biasa, diubah ke pecahan campuran menjadi 2 1 per 2. Kita lihat yang tadi 2 1 per 2, yang ini 2 1 per 2. Berarti hasilnya sama. Jadi untuk soal yang kedua, himpunan penyelesaiannya adalah 2 1 per 2. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu persamaan eksponensial berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, untuk menyelesaikan persamaan eksponensial berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, di mana A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, kita gunakan sifat berikut. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx sama dengan gx. Nah, untuk lebih memahami dan mendalaminya, mari kita langsung saja ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan-persamaan berikut. Untuk soal yang pertama, 3 pangkat 2 dikurangi x sama dengan 3 pangkat x ditambah 4. Nah, untuk menyelesaikannya, kita lihat terlebih dahulu bilangan pokoknya. Yang ini bilangan pokoknya 3, yang ini bilangan pokoknya 3. Nah, ketika bilangan pokoknya sudah sama, kita bisa langsung mengoperasikan pangkatnya. Ini 2 dikurangi x sama dengan yang ini x ditambah 4. Maka didapat negatif 2x sama dengan 2. Didapat x sama dengan negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Akar pangkat 3 dari 25 pangkat 2x ditambah 1 sama dengan 1 per 125 pangkat 2 dikurangi x. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan persamaan eksponensial yang berbentuk seperti ini? Nah, untuk langkah yang pertama, kita lihat terlebih dahulu bilangan pokoknya. Yang ini 25, yang ini 125. Nah, karena bilangan pokoknya berbeda, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu bilangan pokoknya. Kira-kira angka berapa agar bilangan pokoknya sama? Nah, bilangan pokoknya yaitu kita ubah ke angka 5. 5 pangkat berapa yang menghasilkan 25? Oh, ada 5 pangkat 2. Jadi yang 25 diubah ke 5 pangkat 2.
Kemudian 5 pangkat berapa yang menghasilkan 125? Ada 5 pangkat 3. Jadi yang 125 diubah bilangan pokoknya menjadi 5 pangkat 3. Nah, setelah bilangan pokoknya sama, kita tuliskan yang ini bilangan pokoknya 5 pangkat 2, kita tulis di sini 5 pangkat 2. Kemudian untuk bentuk yang ini kita gunakan sifat perpangkatan yang telah dijelaskan tadi. Nah, ingat, untuk bentuk yang seperti ini, akar pangkat M dari A pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi M. Nah, kita aplikasikan di sini. Berarti pangkat yang ini dibagi oleh pangkat yang ini. Jadi 2x ditambah 1 per 3. Udah beres yang ini. Nah, kita masuk ke bentuk yang ini. Kita ubah. Ingat, yang tadi sifat perpangkatannya, berarti kita gunakan sifat perpangkatan yang ini. A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Nah, ini bentuknya yang ini sama. Jadi yang 5 yang ini positif disimpan ke sini, jadi 5 pangkat negatif 3. Nah, kita lihat bilangan pokoknya udah sama. Ketika bilangan pokoknya udah sama, kita bisa langsung mengoperasikan pangkatnya. Nah, yang ini kita operasikan terlebih dahulu. Ini juga sama. Kita gunakan sifat perpangkatan. Kalau pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikalikan. Jadi 2 dikali 2x sama dengan 4x. 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi yang ini didapat 4x tambah 2 per 3 sama dengan negatif 3 dikali 2 negatif 6. Negatif 3 dikali negatif x, negatif per negatif jadi positif 3x. Didapat 4x ditambah 2 sama dengan negatif 18 ditambah 9x. Nah, ini dari mana? Yang ini kalikan ke sini. 3 kali negatif 6 didapat negatif 18. 3 dikali 3x didapat 9x. Nah, kemudian kita operasikan, kita dapat negatif 5x sama dengan negatif 20. X yang ini positif dipindah luaskan jadi negatif 9x. 4x dikurangi 9x sama dengan negatif 5x sama dengan negatif 20. Negatif 20 dari mana? Yang ini positif kesinikan jadi negatif. Negatif 18 dikurangi 2 jadi negatif 20. Didapat x sama dengan 4. 4 dari mana? Negatif 20 dibagi negatif 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4.